menghormati perbedaan budaya dan suku dalam komunikasi online. Hari ini kita hidup di era digital. Tentu kita sering melihat dan menemukannya di media sosial. Banyak tantangan komunikasi dalam antar budaya. Memfasilitasi platform digital yang aman dan inklusif. Halo, namaku Anissa Fitri. Halo, namaku Siti Munifa. Halo, perkenalkan saya Salwa Anastasia. Halo, namaku Ananda Natasha. Halo teman-teman, nama saya Wulan Febrianti. Pada kali ini kita akan mengedukasi bagaimana caranya menghormati perbedaan budaya dan suku dalam komunikasi online. Bagaimana dampak stereotip ataupun candaan yang bisa menyinggung identitas budaya tertentu. Hari ini kita hidup di era digital, di mana postingan, komentar, ataupun candaan bisa tersebar kemana-mana dengan sangat cepat. Tapi seringkali tanpa sadar ada kata-kata yang menyinggung suku, budaya, atau identitas seseorang. Buat sebagian orang mungkin itu cuman candaan semata, tapi untuk orang lain mungkin sangat menyakitkan dan akan menimbulkan stereotip negatif. Sebagai mahasiswa dan masyarakat, kita punya peran besar untuk menciptakan ruang digital yang aman dan saling menghargai. Mahasiswa sebagai calon pemimpin dan masyarakat sebagai contoh bagi generasi berikutnya. Berdasarkan topik ini terdapat 3 poin yang perlu kita ketahui, yaitu identitas budaya, stereotip, dan komunikasi online. Mana identitas budaya adalah pemahaman individu maupun kelompok terhadap diri sendiri yang terbentuk dari nilai, kebiasaan, bahasa, dan tradisi yang ada di lingkungannya. Nah, setiap orang memiliki identitas budaya yang berbeda, dan ini yang membuat kita beragam dan menarik. Nah, yang kedua ada stereotip, yang dimana stereotip ini adalah pemahaman terhadap individu ataupun kelompok yang subjektif dan tidak tepat. Dan stereotip ini sering muncul asumsi bahwa setiap individu dalam kelompok tersebut pasti punya sifat dan perilaku yang sama. Candaan yang didasari stereotip bisa tampak ringan, tetapi seringkali menyinggung karena memperkuat prasangka dan merendahkan identitas budaya orang lain. Oleh karena itu, penting untuk menyadari batas antara humor yang sehat dan lelucon yang bersifat diskriminatif. Kemudian ada komunikasi online, yang dimana ini merupakan cara kita bertukar informasi melalui media sosial, chat, atau forum. Karena dilakukan di ruang publik dan melibatkan banyak latar belakang budaya, kita perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata, emoji, atau bahkan nada tulisan. Dengan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan, komunikasi digital bisa menjadi sarana mempererat hubungan, bukan sebaliknya. Jadi hubungan ketiga hal ini adalah di mana identitas budaya adalah cara kita berkomunikasi, kemudian stereotip atau candaan adalah bagaimana cara pandang kita terhadap identitas tersebut, dan komunikasi online adalah tempat semuanya bertemu. Ketika berbicara mengenai stereotip budaya, tentu kita sering melihat dan menemukannya di media sosial, baik TikTok, Instagram, X, maupun platform media sosial lainnya. Umumnya, stereotip budaya sering dikaitkan dengan suku atau etnis tertentu. Misalnya orang Batak sering dianggap kasar, pandai bernyanyi, bahkan identik dengan profesi tertentu, seperti pengacara. Misalnya, dalam kelompok pertemanan sering muncul stereotip bahwa circle perempuan pasti suka gosip. Atau dalam organisasi, ada anggapan bahwa anak organisasi pasti sibuk dan jarang di kelas. Stereotip yang beredar pun tidak hanya sebatas candaan terkait etnis atau sekelompok di Indonesia, tetapi meluas ke stereotip populer yang ditujukan kepada negara lain. Pada akhirnya, baik disadari maupun tidak, kita seringkali menjadi korban sekaligus pelaku. Pola pikir semacam ini perlahan melekat dan mengakibatkan seseorang dinilai bukan berdasarkan kepribadiannya secara utuh, melainkan dari identitas etnis atau kelompok yang melekat pada dirinya.
Sebagai contoh, di sini kami mengambil stereotip di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Contoh stereotip di tingkat nasional dapat dilihat dari artikel yang ditulis oleh Johan Gregorius Manotari Pardede di Mojok berjudul 3 Stereotip Orang Batak yang Kuterima Selama Sekolah di Jawa. Johan, yang merupakan seorang pelajar Batak, mengalami langsung bagaimana stereotip memengaruhi perilaku teman-temannya di sekolah. Ia sering ditunjuk berbicara di depan kelas karena dianggap pandai berdebat, diminta bernyanyi karena ada anggapan orang Batak pasti bisa, hingga diarahkan menjadi seksi keamanan karena diasumsikan pemberani. Semua itu bukan karena kemampuan pribadi, melainkan semata label budaya yang melekat pada etnisnya. Menurut Johan, stereotip ini banyak terbentuk dari tayangan media dan candaan populer yang menggambarkan orang Batak dengan ciri tertentu. Hal yang awalnya dianggap lelucon, ternyata berdampak nyata pada interaksi sosial sehari-hari, membuktikan bahwa stereotip di dunia digital dapat berimbas langsung pada kehidupan nyata. Di tingkat global, stereotip terhadap India juga kerap muncul, misalnya melalui istilah Vrindavan, yang merupakan plesetan dari Vrindavan, yang marak di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Istilah ini berasal dari nama kota suci Vrindavan yang dikenal lewat serial Little Krishna, namun kemudian diplesetkan dan dipakai untuk konten yang dianggap khas India. Kata tersebut kerap muncul di kolom komentar video tentang makanan jalanan, gaya hidup sederhana, atau kebiasaan orang India yang dianggap aneh dan lucu. Sekilas tampak hanya sebagai humor, tetapi perlahan melekat sebagai cap yang menyamaratakan. Akibatnya muncul anggapan bahwa semua orang India kotor atau kacau. Padahal kenyataannya budaya India sangat beragam dan kompleks. Fenomena ini menunjukkan bagaimana stereotip internasional terbentuk di ruang digital. Bermula dari plesetan budaya populer, lalu berkembang menjadi label negatif yang menormalisasikan candaan, merendahkan, dan membentuk pola pikir generalisasi terhadap suatu bangsa. Dari kedua kasus tersebut dapat kita lihat bahwa ada banyak tantangan komunikasi dalam antar budaya. Yang pertama, itu adanya kesalahpahaman, yang dimana biasanya orang Batak sering dianggap sebagai orang yang tegas. Wah, bukannya semua orang Batak itu memang keras ya? Nah, itu tuh termasuk stereotip. Kok bisa begitu? Bukannya orang Batak memang keras ya? Stop. Semua itu hanya pandangan yang digeneralisasikan kepada semua orang Batak. Contohnya ini, dan ini. Yang pertama munculnya kesalahpahaman. Gaya bicara orang Batak yang tegas seringkali dapat disalahartikan sebagai keras atau gaya masyarakat India yang seringkali dianggap aneh. Yang kedua, kurangnya empati. Individu seringkali dikenal tidak melalui personalnya, tetapi dikenal melalui etnisnya. Yang ketiga, stereotip yang dijadikan bahan candaan yang merendahkan sehingga menyinggung pihak atau bahkan memunculkan konflik kecil, menghadapi potensi konflik sosial akibat perlakuan berbeda, serta kehilangan ruang untuk bersikap otentik. Sementara itu, kasus Vrindavan juga menunjukkan dampak serupa yang dimana orang India itu seringkali dianggap sebelah mata karena terjebak dalam label yang melekat. Muncul diskriminasi di ruang digital. Lebih dari itu, candaan ini mungkin lebih menyinggung dalam aspek religius karena mengaitkan kota Vrindavan yang suci bagi umat Hindu dengan stereotip yang negatif. Pertama, untuk mahasiswa, dia ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan wawasan kebudayaan. Mahasiswa didorong aktif untuk memperdalam wawasan mereka mengenai kebudayaan di Indonesia maupun di luar dari Indonesia. Contohnya ada mengunjungi museum atau situs bersejarah dan belajar bahasa asing untuk membuka akses kebudayaan lain. Poin kedua, ada media sosial sebagai platform edukasi. Menghargai perbedaan sebagai sumber inovasi dan kolaborasi. Contohnya, bekerja dalam tim yang terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda untuk menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif. Selanjutnya, ada solusi untuk masyarakat. Ada 2 poin. Yang pertama, menghargai perbedaan budaya. Menunjukkan rasa hormat dan apresiasi terhadap budaya lain meskipun berbeda dengan budaya kita sendiri. Contohnya, menghindari komentar atau tindakan yang merendahkan atau menghina budaya lain. Menanggapi stereotip atau candaan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang edukatif.
Contohnya, mengajak orang lain untuk lebih berhati-hati dalam berbicara atau bertindak. Selanjutnya ada prinsip think sebelum posting atau berkomentar. Gunakan filter mental ini sebelum jari kita mengetik sesuatu, terutama saat membahas isu suku dan budaya. T, true atau benar, kita harus berpikir dahulu apakah konten ini merupakan fakta yang terverifikasi atau hanya pandangan subjektif atau stereotip yang beredar. H, helpful atau bermanfaat, terus berpikir dahulu apakah komentar ini memberikan nilai positif atau hanya memicu perdebatan negatif. I, inspiring atau menginspirasi. Berpikir apakah tulisan ini mendorong toleransi dan pemahaman lintas budaya. N, necessary atau penting. Berpikir apakah hal ini benar-benar perlu disampaikan ke publik atau lebih baik disimpan pribadi. K, kind atau sopan. Berpikir apakah bahasa yang saya gunakan ramah, sopan, dan tidak menyinggung perasaan kelompok tertentu. Menghormati perbedaan budaya, suku, dalam komunikasi online sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang inklusif dan harmonis. Stereotip atau candaan yang menyinggung identitas budaya dapat memperkuat prasangka, memicu konflik, serta merusak rasa saling menghargai. Oleh karena itu, setiap individu perlu lebih bijak, empatik, dan berhati-hati dalam berkomunikasi di dunia maya, agar perbedaan menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Mari bersama-sama menciptakan dunia maya yang penuh rasa hormat dan empati. Gunakan media sosial untuk menyatukan, bukan memecah. Hindari membuat atau menyebarkan candaan yang dapat menyinggung agama, budaya, suku, dan ras. Belajarlah mengenal keberagaman, dengarkanlah cerita dari berbagai latar belakang, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi.